Saya punya video yang bikin kamu merasa senang, tapi supaya kamu paham konteksnya, kamu mungkin harus nonton beberapa video ini dulu. Jadi begini cara mereka berperilaku ya. Selalu berdoa di depan tempat-tempat terkenal itu tanda penguasaan. Seolah-olah kita sudah menguasai ini, ayo coba hentikan kalau bisa. Inilah yang mereka lakukan. Dan lihat ini di London. Dan mereka menyerang para pengkhotbah Kristen. Lihat itu! Mereka menyerang para pengkhotbah Kristen ini. Kamu tidak bisa berdoa di sini. Bahkan di negaramu sendiri, kamu tidak bisa memberitakan agama Kristen. Wilayah ini milik kami. Lihat ini. Lihat, banyak orang. Teman-temanku, kita tidak bisa. Saudara-saudara, Kalian membuat keributan. Dia bilang kamu tidak boleh memberitakan agama Kristen. Ini adalah daerah Muslim. Jadi mereka sudah terlalu lama memusuhi penduduk asli, mereka sudah terlalu lama memusuhi warga lokal. Inilah yang terjadi di Polandia. Jadi seorang pria Polandia yang berani menghadapi keluarga Muslim ini dan berkata, kalian tidak boleh berdoa di sini, itu saja. Itu satu-satunya bahasa yang mereka mengerti. Orang-orang seperti kita dan umat Kristen lainnya tentu saja. Saya bukan seorang Kristen, saya bukan Kristen. Tapi orang-orang Kristen telah bertanya, mengapa? Mengapa ada standar ganda? Orang Kristen ditangkap hanya karena diam-diam berdoa di luar klinik aborsi di London. Ya, saya sudah sering memutar video itu sebelumnya. Bahwa wanita Kristen ini diam-diam berdiri di seberang jalan di mana ada klinik aborsi dan dia ditangkap, didenda. Tapi Muslim, mereka lolos dari hal seperti ini. Inilah yang mereka lakukan tanpa konsekuensi. Ini di Moskow, mereka lolos dari hal seperti ini. Ini di Westminster Abbey, mereka lolos dari hal seperti ini. Lihat ini di Parliament Square. lihat itu. Untuk melakukan itu, kemanapun mereka pergi, itu hanyalah tanda dominasi. Inilah yang mereka lakukan. Itulah sebabnya sekarang orang-orang mulai menghadapi mereka. Ini posi-posi, aku lupa namanya. Siapa namanya? Ya, Lihat ini! mereka pikir mereka bisa pergi kemana saja sesuka mereka. Mereka bisa berdoa dan memprovokasi warga setempat. Tapi itu akan segera berakhir. Ini akan segera berakhir, teman-teman. Lihat ini. Inilah yang mereka lakukan. Lihat ini. Selamat datang di Masjid Mega Bradford. Ini adalah Mustafa Mount Mega Mosque di Bradford. Tempat ini dulunya adalah sebuah universitas. Tempat ini dulunya adalah gedung manajemen Universitas Bradford dan kami membelinya lalu mengubahnya menjadi masjid mega yang indah seperti di film Harry Potter. Lihat betapa besarnya. Sebangga apa dia? Mereka suka sekali melakukan itu. Lihat ini. Lihat orang Somalia ini. Pasti kamu bisa tahu dia orang Somalia. Biar saya kasih tahu kenapa orang Somalia menguasai seluruh kota. Ya, jadi kita punya kafe namanya Nisa Cafe. Dulu tempat ini dulu ini adalah pub. Sekarang jadi kafe Somalia. Orang Somalia sudah ada di mana-mana. Sekarang mereka punya kedai kopi ini. Jadi apa maksudnya mengambil alih? Kami sudah menguasainya. Hehehe. Serius. Lihat ini. Jadi lihat ini. Sedang dimulai di Irlandia. Salut besar untuk rakyat Irlandia. Mereka tidak tinggal diam. Jadi lihat ini. Ini adalah parkiran Bandara Dublin. Dengan pangkalan taksi. Apa artinya? Jadi, di masa lalu, Teman-teman, kami merasa itu menyinggung. Kami merasa itu menyinggung. Kami tidak ingin melihat kalian mengangkat pantat ke udara, membenturkan kepala ke tanah, dimanapun kalian mau. Tidak, kami tidak mau itu. Kami tidak mau itu. Negara kami, aturan kami. Saya sedang membicarakan mereka. Negara mereka, aturan mereka. Tidak suka, silakan pergi. Tidak akan membiarkan ini. Ya, saat ini, satu-satunya pembela kalian adalah politisi kiri sok progresif dan berkhianat. Tapi mereka tidak akan bisa melindungi kalian lama-lama. Karena pada akhirnya, terakhir kali saya cek, semua negara ini adalah demokrasi. Dan ketika kita punya masa kritis yang mengatakan tidak pada omong kosong ini, para politisi sok progresif ini akan hilang. Mereka bukanlah Putin, Xi Jinping, atau Kim Jong-un. Masa mereka untuk bertindak terbatas. Dan begitu mereka pergi, mereka benar-benar pergi. Kamu bisa lihat. Lihat, Jadi orang ini merekam dari kejauhan, lalu dia mendatangi mereka. Lihat ini. Aris Sultan, apa nama gedung ini? Yang ini. Iya.
Sekarang sebutkan saja nama gedung ini. Ini adalah taxidermy. Ya, apa nama gedung ini? Cash, uang tunai. Ini terlihat seperti money cash di sini. Tidak ada yang seperti ini di masjid sekarang. Sunshine, tidak ada yang seperti ini di masjid. Kamu bisa bilang secara terbuka begini, ini negara Kristen sekarang. Ini adalah negara Kristen. Teman-teman, ucapan seperti ini tidak terbayangkan 10 tahun yang lalu. Jika ada kebangkitan agama Kristen atau yang mereka sebut fundamentalisme Kristen, maka kamulah penyebabnya. Jika kaum sekuler, orang-orang saya, ateis, atau orang-orang sekuler, jika mereka tidak memiliki standar ganda ini, jika mereka adil, jika mereka berpihak pada sekularisme sejati, maka mereka juga akan menindak orang-orang ini. Maka orang-orang Kristen akan baik-baik saja. Orang-orang Kristen baik-baik saja. Mereka tidak memperjuangkan apapun, mereka tidak menuntut apapun. Tapi ketika mereka melihat standar ganda ini dan omong-omong, saya tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Saya benci orang-orang yang melakukan ini, yang memperkenalkan standar ganda ini. Mereka seperti untuk Muslim berusaha keras. Apa yang kalian mau? Kalian mau berdoa di sini? Kalian mau mengambil alih gereja kami? Tentu kami akan mempertahankan ini. Kami akan menjaga orang-orang Kristen ini tetap di luar. Jangan khawatir tentang mereka. Ya, kamu pikir begitu. Nah, sekarang akibatnya sudah datang. Kamu yang membuat pilihan, sekarang tanggung sendiri. Sekarang tidak seperti ini secara terbuka. Di masjid, ada banyak masjid di seluruh negeri. Seperti itu. Ada banyak masjid. Nah, ini. Ini berada di tengah-tengah tempat terbuka. Maksudku, ini benar-benar di area terbuka ini. Kamu serius? Iya, ini negara Kristen. Seperti... Ini negara Kristen, tapi kita hampir sampai. Iya, menurutmu apa nama gedung ini? Halo? Iya? Jadi ini terlihat seperti Marrakesh di sini. Seperti ini negara Kristen. Dan ada masjid di sini di tengah-tengah tempat terbuka. Seperti ini bukan negara Muslim. Saya hanya bertanya apa yang sedang terjadi. Itu saja yang saya tanyakan. Tidak, saya tidak merekam. Tidak, saya hanya merekam untuk keselamatan saya sendiri. Itu tidak masalah. Baiklah. Tapi ini negara Kristen. Ini bukan negara Muslim. Ada banyak masjid di seluruh negeri. Kenapa kamu tidak pergi dan sholat di masjid saja? Hanya soal bisnis saja. Ya tetap saja. Ada apa sebenarnya? Ya, itu bukan urusannya, bro. Lihat saja nanti, dia pasti akan kembali. Dia akan kembali bersama kelompoknya. Terus saja lakukan hal seperti ini. Terus saja lakukan hal seperti ini, karena kamu hanya memperkuat tekad orang-orang ini. Dan aku tidak sabar menunggu hari itu tiba. Country, aku sedang mencoba bertanya padamu. Memang begitu. Aku seorang Kristen. Aku sedang mencoba bertanya apa yang sedang terjadi. Ini negara Kristen. Aku hanya bertanya saja. Itu saja. Aku hanya bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Aku hanya bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Aku hanya bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Itu saja. Aku hanya bertanya padamu. Apa yang tidak boleh kamu lakukan di masjid? Itu saja. Hanya itu yang aku tanyakan. Itu saja untukmu. Terima kasih banyak. Bandara Dublin, Ganda. Pria Muslim hanya mencoba di album. Salut buat pria Irlandia ini. Apa ini? Sebenarnya ini jadi menarik. Jadi ini tadi di Irlandia kan? Ini juga terjadi di Amerika, teman-teman. Nah, lihatlah ini. Lihat apa yang terjadi di Amerika. Kamu tahu, di Inggris mereka menjadikan pengibaran bendera Union Jack atau bendera Saint George sebagai hal yang tabu. Mereka melakukan hal yang sama di Amerika sekarang. Tapi Amerika dan mereka juga mencoba melakukan itu di Australia, menghapus Union Jack dari bendera Australia. Ini adalah simbol penindasan dan kolonialisme. Persetan, kami tidak peduli. Tidak suka dengan benderanya, pergi saja. Dan mereka juga mencoba melakukan hal yang sama di Amerika. Tapi orang Amerika, sekali lagi, Inggris mungkin adalah nenek moyang budaya kita. Tapi kita bukan orang yang sama, karena budaya kita sudah berbeda. Orang Amerika sangat berbeda. Amerika adalah budaya tersendiri. Kanada agak berbeda. Australia juga agak berbeda. Ya, kita semua berasal dari Inggris, tapi kita sudah berbeda sejak 200 atau 500 tahun yang lalu. Itulah sebabnya jika orang Inggris tertipu dan mereka terjebak dengan ini, bukan berarti orang Australia atau Amerika juga akan tertipu. Itu tidak akan terjadi. Lihat ini. Jadi, patriot Amerika ini datang ke Minneapolis dengan membawa bendera Amerika. Lihat apa yang terjadi. Saya tidak bisa datang ke sini dan hanya sekadar mengamati. Siapa yang bilang begitu? Saya cuma bilang saja. Kamu cuma bilang apa? Saya cuma bilang itu saja. Kamu bilang apa? Saya baru saja bilang itu. Itu bodoh. Kenapa itu bukan masalah? Saya berpendidikan. Gue punya bendera, bro. Saya punya bendera. Itu yang gue punya. Gue punya bendera. Kalau gue ditembak gara-gara bendera, itu bakal jadi buruk buat lo. Semua orang masih marah soal bendera Amerika. Itu bendera Palestina ya? Lihat deh ini. Apa ini? Jadi dia diusir. Apa ini? Itu bendera apa? Itu bendera Palestina ya? Gue nggak tahu.
Semua orang begitu marah soal bendera Amerika. Tapi bukan bendera Amerika kok. Iya. Panggil polisi. Panggil polisi. Panggil polisi. Panggil polisi. Ini benar-benar menyakitkan hatiku, bro. Gue bahkan ya bisa duduk di sini tanpa ngerasa harus nutup jendela dan ngunci pintu karena ada orang lewat. Ini benar-benar memalukan. Nggak ada yang bisa besarin anak dengan aman di sini, apalagi kalau lo kulit putih, gue rasa. Ini semua cuma lelucon. Negara bagian ini sudah jadi apa sih sekarang? Setiap hari aku lihat-lihat sekitar. Aku mikir, ada begitu banyak hal yang bisa aku bongkar. Ini tempat bermain buat para kreator konten. Aku nggak bisa menjangkau apapun yang pengen aku bahas. Banyak banget. Kejahatan apa yang dilakukan orang ini? Maksudku, dia cuma pria kulit putih yang jalan di jalanan bawa bendera Amerika. Dan bukan mau nunjukin yang jelas, tapi di sini ada pria kulit hitam yang sedang menunjukkan. Maksudku, sepertinya dia orang kulit hitam. Bisa saja dari ras lain, tapi dia menunjukkan rasisme yang ekstrim hanya karena pria itu berjalan di jalanan membawa bendera Amerika. Lalu kalau kita lanjut sedikit lagi di videonya, ada mobil yang berhenti. Dia sudah siap. Dan lihat apa yang terjadi. Dia berhenti dengan sangat cepat. Lalu seorang pria keluar dari mobil siap untuk menyerangnya secara fisik. Saya berasumsi begitu. Dan perhatikan seberapa cepat mereka sudah punya orang di mobil dan orang di kursi penumpang yang siap langsung keluar. Dan pria itu benar-benar harus lari dan berteriak bahwa dia akan menelpon polisi karena jelas sekali orang-orang ini mendatanginya dan mereka berniat mencelakainya. Mereka jelas-jelas akan menyerangnya secara fisik. Dia masuk ke mobil, dia bilang dia tidak merasa aman. Kamu tahu, dia bahkan tidak merasa aman duduk di dalam mobil. Dan mari kita lihat apa kata komentar tentang ini. Mari kita lihat komentar teratas di sini. Harusnya ada ratusan orang bersamanya dengan bendera Amerika. Biadab yang menjijikan. Minneapolis sudah tidak sama lagi. Pilih Partai Republik. Apa yang akan kamu lakukan tentang ini? Ini mungkin troll. Pilih Partai Republik. Tidak masuk akal apa yang telah dibiarkan pemerintah terjadi. Mahkamah Agung telah mengecewakan kita. Kenapa ini dibiarkan? Minnesota sekarang tidak lebih dari neraka. Jadi semua orang setuju bahwa ini adalah perilaku yang sangat menjijikan. Dan coba pikirkan apa yang dia katakan. Jadi saat dia berbicara di dalam mobil di sini, kamu tahu, dia mengatakan bahwa kamu tidak bisa tinggal di negara bagian ini sebagai orang kulit putih. Kamu tidak bisa membesarkan keluarga sebagai orang kulit putih, karena inilah yang akan kamu hadapi. Kamu menghadapi rasisme yang sangat ekstrim hanya karena menjadi orang kulit putih dan memiliki bendera Amerika. Dan, kamu tahu, kita tidak harus menerima perlakuan seperti ini. Seharusnya ada Garda Nasional yang masuk, mengidentifikasi orang-orang ini dan mereka semua harus dideportasi secara massal. Jika mereka adalah warga negara Amerika, tebak apa? Mereka seharusnya tidak berada di sini. Mereka harus dicabut kewarganegaraannya dan dideportasi, sama seperti para imigran ilegal di negara ini. Jika kamu akan bertindak seperti ini, kamu tidak seharusnya berada di sini. Seluruh negara barat, setiap negara barat tanpa terkecuali, termasuk Amerika, semuanya sedang dihancurkan oleh para pengkhianat sayap kiri woke ini. Mereka telah mendatangkan orang-orang yang membenci barat, peradaban barat, dan negara-negara barat ini. Mereka membencinya. Dan mereka diberi kekuatan dan keberanian untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi entah kenapa saya merasa, Anda tahu, lihat, saya tidak mengatakan semua orang akan keluar dari ini tanpa terluka. Ini bakal jadi kacau, tapi dalam hati saya percaya mereka tidak akan berhasil. Lihat ini adalah mantan Navy SEAL. Jadi oke, saya tidak mendukung apa yang dia katakan, tapi saya cinta Amerika. Tuhan memberkati Amerika. USA, USA, dengarkan dia. Jangan mau diperlakukan seenaknya oleh orang-orang ini. Jangan biarkan mereka mengintimidasi kalian. Jangan biarkan mereka mengambil alih kota kalian dan melakukannya dengan bebas. Kalau memang pantas sampai kena tuduhan penyerangan, lakukan saja. Itulah posisi saya sekarang. Kau pikir aku akan membiarkan sekelompok orang Somalia semena-mena terhadap anak-anakku di tepi pantai? Tidak akan. Aku benar-benar akan memecahkan kepala mereka, menyeret mereka keliling jalanan tanpa nyawa. Aku sudah muak dengan semua ini. Jadi aku tidak menyuruhmu untuk melakukan kejahatan, tapi aku memberitahumu, jangan takut dengan Islam radikal di negara asalmu atau di kotamu. Itu tidak akan membaik seiring waktu. Jadi kamu harus memberitahu mereka bahwa jika mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kamu akan main hakim sendiri. Amerika adalah negara yang sangat berbeda.
Ada perbedaan besar antara budaya Amerika dan budaya Inggris. Amerika memang begitu. Saya pikir ini akan sangat menarik. Saya rasa para Islamis tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Seperti jika mereka mencoba mengacaukan Amerika, pertama-tama mereka tidak punya. Maksud saya, mereka bahkan tidak memiliki keunggulan jumlah di Inggris. Mereka hanya terdiri dari berapa? 8%, mungkin 10% dari populasi Inggris. Tapi Inggris adalah masyarakat yang sangat tenang, sangat berbeda. Tapi saya bahkan tidak berpikir mereka akan berhasil di Inggris. Tapi mereka pasti akan mencoba itu di Amerika. Mereka akan mencobanya, jangan salah paham. Mereka akan punya peluang. Karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat dogmatis dan sangat termotivasi, para Islamis. Mereka benar-benar percaya dalam hati mereka bahwa mereka ada di sini untuk menaklukkan dunia. Lihat ini, dengarkan ini. Mereka percaya akan hal itu. Ini adalah untuk kepentinganmu, karena ini juga untuk kepentingan umat agar hegemoni Amerika menurun di dunia. Dan kamu harus berpikir sebagai seorang Muslim Amerika, bagaimana kamu akan berkontribusi terhadap hal itu. Kekuatan Amerika sedang surut, kekuatan Tiongkok sedang naik. Dan itu perlahan-lahan membuka ruang di dunia Muslim. Kita berada di pusat kekuatan musuh. Kita berada di jantung kekaisaran Amerika Serikat. Kita di sini. Mereka berbicara dengan aksen Amerika, namun mereka di sini untuk menghancurkan Amerika dari dalam. Jadi mereka harus mencoba itu. Saya sudah pernah memutar video ini sebelumnya. Mereka akan mencoba itu. Mereka akan mencobanya. Tapi ada sesuatu yang memberitahuku. Bahwa oposisi yang akan mereka hadapi akan sangat berbeda dari yang pernah mereka hadapi sejauh ini di Inggris. Bahkan Inggris pun tidak akan diam saja. Ada sesuatu yang memberitahuku bahwa mereka akan berhadapan dengan ratusan ribu orang Amerika seperti pria ini. Jangan lakukan. Mereka akan berhadapan dengan mereka, jadi akan ada masa-masa menarik menanti.